Benar ya Tuhan, seperti pujian ini, tidak ada saat-saat yang paling indah selain daripada kami boleh berada di hadirat Tuhan, menikmati hadirat-Mu, bahkan mendengarkan Engkau berbicara, menyatakan isi hati-Mu, menguatkan setiap kami. Bapa di surga, di tengah-tengah kondisi hidup kami yang semakin mencekam akhir-akhir ini, kami sungguh membutuhkan firman-Mu. Oleh karena itu kami percaya Tuhan adalah saat yang paling indah, saat yang paling menenangkan hati kami ketika kami boleh berdiam di hadapan Tuhan, berdiam bersama dengan Tuhan, dan mendengarkan kembali firman-Mu meneguhkan hati dan kehidupan setiap kami. Ya Tuhan, berbicaralah, nyatakan isi hati-Mu, dan kuatkanlah setiap kami, karena Engkau tahu hari-hari ini kami sedang hidup di dalam masa-masa yang sulit. Kami berdoa dan memohon kiranya Allah Roh Kudus juga yang boleh memampukan kami, sehingga kami boleh mengerti isi hati Tuhan. Kami boleh percaya kepada firman Tuhan, dan kami belajar menghidupi firman ini di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sehingga setiap hari dimanapun kami berada, kehadiran Tuhan bisa kami rasakan secara nyata di dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengarkan Engkau. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih. Thank you. Saudara yang terkasih, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema. Kita semua tahu hari-hari ini kita ada dalam kondisi yang sulit. Banyak orang yang merasa takut, panik, cemas, tegang di dalam hari-hari ini. Tetapi kita percaya bahwa firman Tuhan sanggup menolong kita untuk bisa tetap tenang menghadapi setiap kondisi kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan merenungkan satu tema, yaitu tenang di tengah ketegangan. Tenang di tengah ketegangan. Saudara, mari kita mendasari perenungan ini dari Mazmur pasal 62. Mazmur pasal 62 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Saudara, sebenarnya Mazmur ini secara lengkap dari ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Tetapi saya ingin memfokuskan saja pada ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Mazmur 62 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, apa yang terlintas di dalam pikiran saudara ketika saudara mendengar kata tenang atau ketenangan? Saudara, kalau rasa tenang atau ketenangan itu digambarkan dengan sebuah gambar, dilukiskan dalam sebuah gambar, kira-kira gambaran apa atau imajinasi apa yang muncul di dalam pikiran saudara? Saudara, mungkin ada sebagian orang yang membayangkan bahwa ketenangan atau rasa tenang itu seperti ketika kita berada di sebuah pantai yang pasirnya putih, barangkali seperti yang indah, dengan langitnya yang biru, dengan lautnya yang tenang. Wah, saudara coba bayangkan ketika diri saudara ada di pantai seperti ini. Mungkin saudara bisa merasakan yang namanya ketenangan di sana. Tapi mungkin juga saudara ada orang lain yang mencoba menggambarkan ketenangan itu seperti pemandangan di sebuah pegunungan yang diselimuti oleh pepohonan yang hijau. Dan tentu di sana ada udara yang sejuk yang bisa dinikmati. Bayangkan saudara ketika saudara ada di tempat seperti ini. Saudara, gambaran seperti ini, gambaran gunung, laut, dan juga pantai tadi saudara, mungkin ada benarnya. Bisa menggambarkan tentang sebuah keheningan atau ketenangan. Tapi sesungguhnya saudara tidak selalu seperti yang bisa dipikirkan banyak orang. Saudara, saya mengatakan mungkin gambaran ini benar. Makanya banyak orang yang suka pergi ke pantai, ke laut,
ke gunung barangkali. Kenapa? Karena mungkin di sana mereka berharap bisa menemukan yang namanya keheningan. Di sana mereka bisa menemukan yang namanya satu kesunyian, kedamaian, keamanan, ketenangan, saudara. Tapi sekali lagi saudara, gambaran laut, gunung, dan juga pantai tadi sungguhnya adalah sebuah gambaran semu dari sebuah ketenangan, saudara. Kenapa, saudara? Karena laut tidak akan selalu tenang, saudara. Kadang dia bergelora, saudara. Langit juga tidak selalu biru, saudara. Kadang dia ditutupi oleh awan pekat yang kelabu, saudara. Bahkan tidak jarang bisa di sana ada guntur, ada petir kilat yang menyambar-nyambar, saudara. Dan juga saudara, tidak selamanya pantai itu indah dan menyenangkan, saudara. Saudara, ketika tsunami atau gelombang besar datang, pantai yang indah itu justru akan berubah menjadi satu tempat yang paling mencekam, paling menakutkan, paling berbahaya, saudara. Demikian juga gunung, saudara. Saudara, gunung tidak selalu indah dan menyejukkan, menenangkan hati kita. Kadang gunung juga bisa memuntahkan laharnya, yang bisa menghabiskan, menghancurkan setiap pepohonan hijau atau apapun yang dilewati olehnya. Saudara, ini ada satu gambaran yang jauh bukan dari ketenangan dan kesunyian. Nah, saudara, jika demikian, di mana kita bisa menemukan gambaran ketenangan yang sejati? Saudara, rasa tenang atau ketenangan itu sesuatu yang sangat dibutuhkan manusia. Terlebih ketika kita sedang berada di dalam pergumulan-pergumulan hidup kita yang sulit, saudara. Saudara, kalau kita tidak tenang, maka kita akan cepat untuk putus asa. Kalau kita tidak tenang, saudara, maka kita akan cepat untuk mudah menyerah, saudara. Kalau kita tidak tenang, saudara, maka kita akan sulit bertahan di tengah-tengah pergumulan hidup yang mencekam ini, saudara. Terlebih di dalam konteks kita hari ini, di tengah-tengah pandemi yang semakin mengkhawatirkan kita ini. Saudara, kita semua tahu bahwa hari ini kita sedang hidup di dalam sebuah masa, sebuah hari-hari yang sangat mencekam dan menegangkan di dalam hidup kita, bukan? Setiap hari kita mendengar semakin banyak saja orang yang terpapar COVID. Bahkan semakin kesini, semakin sering kita mendengar ada kerabat atau orang-orang yang kita kenal yang akhirnya meninggal karena COVID-19 ini. Belum lagi kita mendengar berita-berita yang mencemaskan, mengkhawatirkan seputar COVID ini, saudara. Beberapa waktu lalu kita mendengar ada begitu banyak rumah sakit kehabisan stok oksigen, bukan? Saudara, ini jelas adalah satu kondisi yang sangat mencekam, saudara. Bayangkan kalau di sana ada orang yang saudara kasih sedang dirawat. Bayangkan di sana kalau saudara sendiri yang sedang dirawat. Saudara, kita tahu bahwa krisis oksigen itu telah memakan banyak korban. Beberapa waktu lalu, saudara, di salah satu rumah sakit di Jogja, rumah sakit ini mengalami krisis oksigen. Tidak bisa dapat suplai dari mana-mana pada saat itu. Akhirnya ada 33 pasien yang sedang dirawat, akhirnya meninggal karena kehabisan oksigen. Saudara, bukan hanya itu. Kita juga mendengar bahwa varian baru COVID ini, ya, yang lebih ganas, yang lebih cepat menular, semakin membuat kita stres, saudara. Semakin membuat kita cemas, saudara. Saudara, bayangkan saja, di dalam 31 hari atau di dalam 1 bulan terakhir ini, di Indonesia saja, sudah ada 1 juta orang yang terpapar COVID. Dalam 1 bulan terakhir ini, saudara. 1 juta orang terpapar COVID, saudara. Oh saudara, kondisi ini jelas membuat kita, siapapun kita akan merasa gentar dan takut, bukan? Termasuk juga saudara dan saya. Kita merasa cemas. Sepertinya kita sulit merasa tenang lagi di tengah-tengah kondisi seperti ini. Ada kecemasan, ada ketakutan, ada kekhawatiran yang kita alami hari demi hari, saudara. Ketenangan seakan sudah menjadi barang yang sulit kita rasakan akhir-akhir ini. Nah, saudara, sampai di sini, pertanyaan penting yang bisa kita renungkan bersama.
adalah di mana kita bisa menemukan ketenangan itu di tengah-tengah kondisi kita hari ini. Atau bagaimana caranya supaya kita bisa tenang, bisa tetap merasa tenang di tengah-tengah situasi yang menegangkan hari-hari ini, saudara. Saudara yang terkasih, Mazmur yang tadi kita baca memberi jawabannya bagi setiap kita. Saudara, Daud berkata di dalam Mazmur tadi, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudara, melalui Mazmur ini bagi Daud, perasaan tenang atau ketenangan itu bisa kita nikmati, bisa tetap kita rasakan, asal kita bisa tetap berada dekat dengan Tuhan. Dengan kata lain, saudara, Daud mengatakan bahwa rasa tenang atau ketenangan itu tidak tergantung dari situasi hidup kita, tetapi sangat tergantung dari siapa yang bersama kita di dalam kondisi situasi hidup kita hari ini. Saudara yang terkasih, Daud tidak sedang mengatakan ayat ini ketika dia sedang duduk-duduk santai di istananya sambil menikmati secangkir kopi di sore hari. Enggak, saudara. Daud menulis bagian ini juga dia menulis bagian ini juga tidak dalam kondisi hidupnya lagi happy, saudara. Atau dia menuliskan bagian ini sambil rebahan-rebahan cantik begitu sore-sore. Enggak, saudara. Dia menulis bagian ini di saat-saat yang paling getir yang dia rasakan dalam hidupnya. Dia sedang mengalami masa-masa yang mencekam, masa-masa menegangkan di dalam hidupnya, saudara. Saudara, kalau kita perhatikan ayat 4 dan 5 ya, dari Mazmur 62 sini, saudara. Saudara, dari perkataan Daud di ayat 4 dan 5, para penafsir itu meyakini, saudara. Di situ ada kata-kata menyerbu seseorang, hendak meremukan dia, atau di ayat 5 menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Saudara, kalimat-kalimat ini akhirnya membuat para penafsir meyakini bahwa Mazmur ini ditulis oleh Daud pada saat ia sedang melarikan diri dari Absalom anaknya, saudara, yang hendak memberontak, yang hendak merebut kekuasaannya, saudara. Saudara, Absalom tidak hanya ingin merebut tahta Daud, saudara, tapi dia juga ingin membunuh ayahnya itu. Saudara, kalau baca baik-baik bagian firman Tuhan di dalam 1 Samuel, saudara akan menemukan di dalam 2 Samuel, saudara akan menemukan di sana bahwa Absalom itu mengumpulkan begitu banyak orang Israel dari kota Dan di utara sampai kota Beersheba di selatan Israel. Dia mengumpulkan begitu banyak orang untuk apa, saudara? Untuk memburu ayahnya Daud. Saudara, jadi jelas tentu di sana ada ketakutan, ada kecemasan, atau ada situasi yang menegangkan yang sedang dihadapi oleh Daud. Bahkan di sana ada kesedihan yang dia rasakan. Sedih kenapa, saudara? Karena anak yang selama ini dia kasihi sekarang mengejar dia, bahkan ingin membunuhnya, saudara. Saudara, 2 Samuel pasal 15 ayat 30 mengisahkan bagaimana akibat pemberontakan Absalom itu. Daud harus meninggalkan istananya. Daud harus meninggalkan Yerusalem. Dan sambil mendaki bukit Zaitun itu, saudara, Daud mencucurkan air matanya. Ada kesedihan mendalam yang dirasakan Daud di sana. Saudara, kalau saudara sebagai orang tua, mungkin saudara bisa lebih menyelami perasaan Daud. Jangankan seperti Daud, ya, dibentak anak saja, dimarahin anak saja, hati kita terluka, hati kita sedih, hati kita hancur. Lebih-lebih Daud, saudara, ia dikejar, ia diburu, ia ingin dihabisi oleh anaknya sendiri, darah dagingnya sendiri. Namun saudara, di tengah-tengah kondisi menegangkan, situasi mencekam, ketakutan dan ketegangan yang dialami Daud ini, saudara, di tengah-tengah hidupnya yang seakan berada di ujung tanduk ini, saudara, ternyata Daud tetap dapat merasakan ketenangan, saudara. Dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudara, jika Daud bisa tetap merasakan ketenangan di tengah-tengah situasi yang menegangkan di dalam hidupnya,
maka saya percaya saudara dan saya, kita juga akan bisa merasakan ketenangan yang sama di tengah-tengah situasi mencekam, situasi menegangkan yang saat ini sedang kita hadapi. Lalu bagaimana caranya supaya kita juga bisa merasakan ketenangan seperti yang dirasakan oleh Daud? Apa rahasianya, saudara? Saudara, dari apa yang dikatakan Daud di dalam bagian ini, kita akan melihat bahwa ada dua hal yang menjadi kunci agar kita tetap bisa merasakan ketenangan di tengah-tengah ketegangan, ketenangan di tengah-tengah situasi yang mengkhawatirkan, mencemaskan kita akhir ini. Pertama, saudara, ketenangan itu hanya bisa dirasakan ketika kita itu memiliki satu relasi yang erat, relasi yang dekat dengan Tuhan, saudara. Nah, saudara, inilah yang disampaikan oleh Daud, saudara, dalam ayat 2. Saudara, frasa hanya dekat Allah saja. Hanya dekat Allah saja. Saudara, frasa ini menyiratkan sebuah relasi yang begitu dekat antara Daud dan Allah, saudara. Bahkan kalau saudara kita baca firman Tuhan, ya di dalam 1 Samuel pasal 13, di mana pertama kali Allah memperkenalkan Daud, di situ sudah tergambar betapa ada satu relasi yang begitu dekat antara Daud dengan Allah, saudara. Saudara, 1 Samuel 13 ayat 14, saudara. 1 Samuel 13 ayat 14, di mana pertama kali Allah memperkenalkan Daud, walaupun nama Daud belum muncul di situ, tetapi orang yang dimaksud di dalam bagian ini adalah Daud. Di situ Daud diperkenalkan sebagai seorang yang berkenan di hati Tuhan, a man of God's own heart, saudara. Saudara, konteksnya pada saat itu adalah Saul, raja Israel pada waktu itu sudah tidak taat, sudah tidak setia kepada Allah. Kemudian Allah melalui Nabi Samuel kemudian berkata kepada Saul, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seseorang yang berkenan di hatinya, a man after God's own heart, saudara. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Saudara, pertama kali Allah berbicara atau memperkenalkan Daud, di situ Allah memperkenalkan dia sebagai seorang yang betul-betul berkenan di hati Tuhan. Saudara, jadi sebenarnya Daud ini sudah punya relasi yang baik dengan Tuhan. Yang relasi yang begitu dalam dengan Tuhan sejak masa mudanya sebelum dia menjadi raja. Saudara, relasi yang dekat dengan Tuhan inilah yang membuat akhirnya Daud itu bisa mengenal Allah dengan lebih baik. Dia bisa mengenal Allah sebagai gembalanya yang baik. Gembala yang akan menjaga dia, gembala yang tidak akan pernah meninggalkan dia. Gembala yang baik itu yang akan membawa dia ke air yang tenang. Gembala yang baik itu yang akan menyegarkan jiwanya. Saudara yang terkasih, relasi yang begitu dekat antara Daud dan Allah juga tercermin dari kerinduan Daud yang ingin menyenangkan hati Tuhan. Daud ingin mendirikan rumah bagi Tuhan di Yerusalem. Daud berkata, masakan aku tinggal di rumahku yang dipapani dengan baik, sedangkan Tuhan atau tabut perjanjian Tuhan diam di dalam kemah-kemah itu. Saudara, relasi yang begitu dekat ini yang membuat Daud ingin melakukan sesuatu untuk menyenangkan Tuhan. Dan salah satunya yang dicatat, dia ingin membangun rumah bagi Tuhan atau bait Allah bagi Tuhan di Yerusalem. Nah, saudara, sekalipun bait Allah itu memang baru dibangun pada zaman Salomo anaknya, tetapi hasrat kerinduan itu muncul pertama kali dari hati seorang yang bernama Daud. Karena dia begitu dekat, dia begitu mengasihi, dia begitu ingin menyenangkan Tuhan. Namun saudara, sebagai seorang yang berkenan di hati Tuhan, bukan berarti Daud tidak pernah melakukan kesalahan di dalam hidupnya. Kita tahu bahwa Daud pernah jatuh di dalam dosa perzinahan. Kita juga tahu bahwa dia juga terlibat dalam merencanakan pembunuhan Uria, suami dari Batsyeba, bukan? Saudara, apa yang dilakukan Daud itu jelas mendukakan hati Tuhan. Namun sekali lagi saudara, karena Daud punya relasi yang baik dengan Tuhan, Daud bergaul dekat dengan Tuhan, sekalipun dia melakukan dosa, tapi hatinya itu peka, saudara. Sehingga ketika dia ditegur Tuhan melalui Nabi Nathan, Daud kemudian berduka, dia menyesal, dia bertobat, dia mengakui segala dosanya di hadapan Tuhan. Saudara, inilah
ciri dari orang yang berkenan di hati Tuhan adalah ketika dia jatuh di dalam dosa. Dia cepat-cepat sadar. Dan dia bisa berbalik kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Dia memohon belas kasihan dan pengampunan Tuhan. Ini dilakukan Daud, saudara. Karena dia punya relasi yang begitu dekat dengan Tuhan. Saudara, relasi yang begitu dekat dengan Tuhan. Ya, relasi Daud yang begitu dekat dengan Tuhan. Inilah yang kemudian juga dijadikan contoh oleh Tuhan. Untuk raja-raja Israel lain. Saudara, memang dalam hal kekayaan, hikmat, kemakmuran, Daud memang tidak bisa menandingi Salomo, saudara. Salomo luar biasa di dalam hal kekayaan, hikmat, kemakmuran, kemasyuran, saudara. Tetapi untuk urusan ketaatan, urusan kedekatan, relasi yang intim dengan Tuhan, urusan kesungguhan hati untuk menyenangkan Tuhan, urusan kesungguhan hati untuk hidup benar di hadapan Tuhan, tidak ada seorang pun di antara raja-raja Israel yang bisa seperti Daud. Daudlah yang selalu dijadikan contoh. Daudlah yang selalu dijadikan teladan bagi raja-raja yang lain. Kenapa? Karena Daud punya relasi yang begitu dekat dengan Tuhan. Saudara, bagaimana Daud bisa punya relasi yang begitu dekat dengan Tuhan? Jawabannya, karena Daud selalu punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Daud selalu punya waktu untuk berdoa, merenungkan firman Tuhan. Dia selalu punya waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Oh saudara, lukisan kedekatan Allah dengan Daud atau Daud dengan Allah ini tergambar jelas di dalam tulisan-tulisan Daud, di dalam Mazmur yang dia tulis. Ada Mazmur yang dia tulis yang berisikan puji-pujian dia kepada Allah, berisikan pergumulan dia kepada Tuhan. Dia mencurahkan isi hatinya. Mazmur yang berisikan perjalanan spiritual Daud bersama dengan Tuhan. Saudara, Daud terbiasa menjalin relasinya dengan Tuhan. Daud tidak melakukan itu ketika hidupnya di dalam kondisi yang terjepit saja. Tetapi dia selalu hidup di dalam relasi yang baik dengan Tuhan. Dia setiap hari dia bergaul dengan Tuhan. Dia selalu mencari kehendak Tuhan di dalam hidupnya, saudara. Saudara, kedekatan dengan Tuhan inilah yang membuat Daud tetap bisa merasakan ketenangan di dalam setiap situasi mencekam, menegangkan yang dia alami. Dia berkata, hanya dekat Allah saja. Hanya dekat. Hanya ketika aku berelasi dekat dengan Tuhan. Hanya ketika aku bisa bergaul akrab dengan Tuhan. Disitulah aku menemukan satu ketenangan. Saudara yang terkasih, memiliki relasi yang erat dengan Tuhan adalah hal terpenting dan juga syarat yang mutlak untuk bisa merasakan sebuah ketenangan di tengah-tengah pergumulan kita. Sekali lagi saudara, memiliki relasi yang erat dengan Tuhan adalah hal terpenting dan syarat mutlak untuk bisa merasakan ketenangan di dalam saat-saat yang mencekam di dalam hidup kita. Namun disinilah letak masalahnya, saudara. Ada begitu banyak orang Kristen yang tidak benar-benar memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Tidak membangun satu persekutuan yang erat dengan Tuhan. Tidak ada kerinduan yang dalam untuk lebih mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan di dalam hidupnya. Oh saudara, kedekatan dengan Tuhan itu tidak bisa terjadi jika berdoa saja kita jarang, saudara. Jika membaca firman Tuhan saja kita enggak mau. Saudara, relasi yang dekat dengan Tuhan tidak mungkin bisa terbangun jika untuk bersekutu dengan Tuhan saja kita sering merasa tidak punya waktu, saudara. Maka tidak heran, saudara, hari ini ada begitu banyak orang yang mudah khawatir, mudah putus asa, begitu mudah menyerah, begitu mudah merasa takut setakut-takutnya, panik sepanik-paniknya. Kenapa, saudara? Karena tidak ada kedekatan dengan Allah di dalam hidup mereka. Saudara, ironis sekali. Di satu sisi kita mendambakan Tuhan berikan kita rasa tenang di dalam hidup kita. Tetapi di sisi yang lain, di saat yang sama, kita tidak sedang rindu dekat dengan Tuhan. Saudara, hati yang tenang tidak mungkin bisa kita miliki tanpa satu relasi yang dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita memperbaiki kembali persekutuan kita dengan Tuhan.
Mari kita kembali mencintai dan tunduk melakukan apa yang Tuhan mau. Mari kita kembali dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Saudara, pandemi ini sudah membuat banyak orang bukan saja mengalami krisis ekonomi, krisis kesehatan, tetapi banyak yang mengalami krisis kerohanian, saudara. Orang yang tadinya aktif melayani sekarang sudah tidak melayani lagi. Orang yang tadinya beribadah dengan penuh antusias sekarang dengan santai saja dia beribadah di rumah dengan sikap yang ala kadarnya. Ada begitu banyak orang yang hari ini mengalami satu penurunan tingkat kerohanian dalam hidup mereka. Saudara, mari kita perbaiki kondisi kita ini. Mari kita kembali dalam satu relasi yang baik dengan Tuhan. Mari kita kembali merenungkan firman-Nya. Dan mari kita kembali menyiapkan waktu-waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, saudara, selain memiliki relasi yang begitu dekat dengan Tuhan, kunci yang kedua yang bisa membuat kita tetap bisa merasakan satu ketenangan di tengah-tengah ketegangan kita adalah dengan menaruh harapan kita, menaruh sandaran kita satu-satunya hanya kepada Tuhan saja. Saudara yang terkasih, inilah yang dilakukan oleh Daud. Daud bukan saja punya relasi yang akrab dengan Tuhan. Dia bukan saja selalu bergaul dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, dia mencari kehendak Tuhan. Tidak, saudara. Tetapi Daud juga menyandarkan hidupnya hanya kepada Tuhan. Dia berkata, saudara, di ayat 3. Di ayat 3 Daud berkata demikian, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Sekali lagi, saudara, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudara, kalimat ini kembali diulang Daud di dalam Mazmur 62 ini di ayat 7 dan ayat 8, saudara. Saudara, kenapa Daud di dalam bagian ini menyebut Tuhan sebagai gunung batu dan kota bentengnya? Saudara, gunung batu itu adalah simbol dari kekuatan, saudara. Sementara kota benteng adalah simbol dari pertahanan, tempat yang aman untuk berlindung dari bahaya. Jadi saudara, ketika Daud menyebut Allah sebagai gunung batunya dan kota bentengnya, itu berarti Daud ingin mengatakan bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya sumber kekuatan, tempat perlindungan yang aman baginya di tengah-tengah segala kecemasan yang sedang melanda hidupnya. Saudara, kalau kita lihat bagian-bagian firman Tuhan, seringkali di dalam pelarian Daud, ketika dia melarikan diri dari orang atau bersembunyi dari orang yang ingin mencelakai dirinya, Daud itu seringkali bersembunyi di gunung-gunung batu. Di Israel ada begitu banyak gunung-gunung batu. Dan di gunung-gunung batu itu ada gua atau lubang di mana dia bersembunyi di dalamnya. Daud sering bersembunyi dari satu gunung batu ke gunung batu yang lain, saudara. Saudara, kenapa Daud tidak bersembunyi saja di satu gunung batu? Kenapa Daud harus berpindah-pindah dari satu gunung batu ke gunung batu yang lain, saudara? Karena Daud tahu, saudara, bahwa tidak ada satu gunung batu pun yang benar-benar aman, yang bisa memberikan dia ketenangan untuk berlindung, saudara. Saudara, Daud sadar tidak ada tempat yang benar-benar aman yang bisa membuat jiwanya merasa tenang dan aman, saudara. Itulah sebabnya Daud tidak bisa atau tidak mau menyandarkan hidupnya. Dia tidak mau menyandarkan rasa amannya, tidak mau menyandarkan rasa tenangnya kepada gunung-gunung batu yang ada di Israel, di mana biasa dia bersembunyi, saudara. Bagi Daud, saudara, satu-satunya gunung batu, satu-satunya kota benteng yang sanggup memberinya perlindungan hanya Allah sendiri. Hanya ketika Allah menjadi gunung batunya, saudara, disitulah Daud bisa merasakan satu ketenangan dan keselamatan yang sejati. Saudara, sebagai seorang raja, Daud sebenarnya punya orang-orang yang bisa dia andalkan. Sebagai seorang raja, Daud punya pengawal-pengawal yang gagah perkasa, yang siap mati membela dia, yang siap mati melindungi Daud.
Tetapi sekalipun Daud punya orang-orang yang loyal kepadanya, Daud tidak pernah menyandarkan hidupnya kepada mereka. Daud tidak pernah menyandarkan rasa aman, rasa tenangnya kepada perlindungan dari para pengawalnya itu, saudara. Daud di dalam pengakuannya tadi, dia hanya mau menyandarkan hidupnya hanya kepada Allah semata. Hanya ketika dia bernaung di dalam dekapan Allah, di saat itulah dia bisa merasakan ketenangan dan keamanan yang sejati. Dengan berlindung di dalam Allah sendiri, disitulah Daud juga memperoleh satu kekuatan untuk berjalan menghadapi badai yang dia alami di dalam hidupnya. Saudara, itu yang dilakukan Daud. Lalu bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan kita? Saudara, di tengah-tengah kondisi hidup yang menegangkan hari-hari ini, apa atau siapa yang menjadi gunung batu saudara? Kemana saudara pergi untuk mencari rasa tenang itu? Saudara, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa hanya dekat Allah saja kita akan merasakan tenang. Saudara, sumber ketenangan itu tidak akan datang dari harta saudara yang begitu, ataupun hal-hal jasmani yang saudara miliki. Rasa aman itu juga tidak akan datang dari orang-orang yang mengawal saudara ataupun orang-orang yang berada dekat saudara. Saudara, sumber ketenangan yang sejati itu adalah ketika kita berlindung kepada Tuhan saja. Hanya dialah gunung batu, kota benteng yang sanggup menyediakan keselamatan, ketenangan, keamanan yang sejati bagi setiap kita. Bagaimana dengan engkau, saudara? Apakah hari ini engkau sudah menemukan ketenangan itu? Ataukah hari ini engkau sedang hidup di dalam kepanikan, ketakutan, dan kecemasan? Saudara, saya mengajak kita untuk mengambil waktu sejenak. Mari kita periksa kembali hati kita di hadapan Tuhan. Apakah hari ini hati kita mendapatkan ketenangan yang sejati, sekalipun di luar sana ada begitu banyak hal yang mengkhawatirkan kita? Mari kita mengambil waktu di hadapan Tuhan. Mari kita menenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih, apakah hatimu sedang gelisah hari-hari ini? Apakah hari-hari ini engkau sulit tidur di malam hari? Apakah engkau sering kali terbangun, terjaga di malam hari dan merasakan satu ketakutan yang menyelimuti hatimu? Adakah hari-hari ini engkau sedang dihantui kecemasan akan masa depanmu? Kecemasan akan usaha pekerjaanmu, cemas akan kondisi kesehatanmu, cemas akan kondisi ekonomimu. Apakah benar hari-hari ini engkau merasa sedang tidak berdaya menghadapi kondisi yang ada di luar sana? Apakah engkau sungguh merindukan ketenangan yang sejati di dalam hidupmu? Jika itu yang saudara rindukan,
Marilah datang kepada Tuhan. Marilah mendekat kepada Allah. Sebab Dialah satu-satunya gunung batu dan kota benteng yang sanggup memberikan perlindungan, yang memberikan rasa aman dan tenang kepada setiap kita. Percayalah saudara, Daud pernah mengalami masa-masa sulit di dalam hidupnya. Tetapi di dalam masa-masa menegangkan itu, hati Daud tetap tenang. Karena dia menyandarkan dirinya, karena dia datang mendekat kepada Allah. Hanya dekat Allah saja, saudara dan saya akan merasa tenang dan aman. Hanya dekat Allah saja, kita akan memperoleh satu kekuatan untuk berjalan melewati hari-hari yang penuh dengan tantangan dan ketegangan ini. Mari mendekat kepada Allah. Dia rindu menaungimu di bawah kepak sayapnya yang luar biasa. Datang kepada Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ya Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Di tengah hari-hari yang mencemaskan, menakutkan, mencekam, menegangkan ini, kembali melalui firman-Mu, Kau menyapa dan menguatkan kami. Dan Engkau memberikan jaminan kepada setiap kami, bahwa hanya bersama dengan Engkau saja Tuhan, kami akan melewati masa-masa sulit ini. Bersama dengan Engkau saja Tuhan, kami akan merasakan ketenangan. Sekalipun kondisi di sekitar kami begitu bergelora, begitu menakutkan, begitu mencemaskan. Tapi kami percaya tidak ada masalah dalam hidup kami yang lebih besar daripada Engkau ya Tuhan. Sungguh Engkaulah gunung batu kami, kota benteng yang sanggup menenangkan dan memberikan kami keamanan dan keselamatan yang sejati. Lindungi umat-Mu ini Tuhan. Lindungilah setiap kami yang mau mendekat, berharap, berseru hanya kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.